Shalom saudara, kembali kita mengikuti ABAM. Ini masuk episode 1109. Saudara akan agak kaget, di sebelah saya didampingi oleh seorang ibu yang baru untuk pertama kali mendampingi saya di ABAM, Ibu Aditya. Ya. Terima kasih Pak Eras untuk kesediaannya bersama kami. Ibu Aditya seorang magister hukum, juga magister teologi. Beliau adalah ketua alumni Sekolah Tinggi Teologi Ekumene yang sebentar akan menyelesaikan studi doktornya. Beliau mengabdi di Gereja Suara Kebenaran Injil Rehoboth Kelapa Gading. Terima kasih Ibu Aditya berkenan bersama-sama dengan kami. Silakan Ibu mulai membacanya. Terima kasih Pak Eras untuk kesempatannya. Shalom semua. Pertama, seorang wanita berusia 49 tahun, janda cerai hidup dengan satu anak dari Jawa Timur, merupakan jemaat Protestan. Shalom Bapak Rohaniku yang saya kasihi dan semua tim ABAM. Saya pengikut setia pengajaran Bapak Eras mulai dari ABAM, doa pagi, ibadah minggu, suara kebenaran, wanita surgawi, logos sebanyak 42 seri, dan monoteisme. Dan apapun yang Bapak khotbahkan semua saya ikuti. Serta kalau Bapak ke Surabaya, terkadang saya juga hadir. Puji syukur saya sangat-sangat diberkati dan banyak diubahkan dengan khotbah-khotbah yang Pak Eras sampaikan. Meski di luaran sana banyak yang menghujat Bapak, tapi saya percaya hanya orang-orang pilihan Allah Bapa dan Tuhan Yesus yang bisa menerima pengajaran Pak Eras. Amin. Semakin saya mengikuti pengajaran Pak Eras, saya semakin merasa seperti seorang pendosa dan tertuduh. Sebab saya masih belum bisa hidup kudus sesuai kehendak Allah Bapa. Saya hidup serumah dengan seorang pria tanpa ada ikatan yang sah. Pria ini duda yang tidak jelas. Sebab dia dengan istri pertamanya tidak ada surat resmi dari catatan sipil dan hanya menikah secara gereja saja. Jadi mereka tidak ada surat nikah maupun surat cerai. Saya dan pria tersebut beda usia. Pria tersebut umurnya sangat jauh di atas saya. Sebentar, sebelum dilanjutkan, perlu diketahui bahwa pemberkatan nikah di gereja itu sebenarnya legalitas sebuah perkawinan. Jadi walaupun tidak ada surat resmi, catatan sipil, tapi gereja sudah menikahkan sebenarnya resmi, tapi belum tercatat. Seperti undang-undang perkawinan yang kita bisa ketahui bahwa pernikahan sah jika gereja yang memberkati atau mensahkan. Jadi hati-hati ya. Kalau sampai gereja sudah memberkati itu sah. Ini penting sekali untuk para pendeta dan hamba-hamba Tuhan. Jangan menikahkan ulang mereka yang pernah nikah di gereja. Bahaya. Ya, betul Ibu ya? Iya. Oke, teruskan. Baik. Lanjut, saya sangat-sangat bingung Pak. Mohon bimbingan dan tuntunannya apa yang harus saya perbuat. Setiap hari saya juga sudah berdoa kepada Tuhan supaya saya dituntut untuk bisa keluar dari kehidupan toksik sekarang ini. Pria tersebut juga tidak pernah menafkahi saya, Pak. Tapi dia hanya bantu-bantu saya kerja. Semua kebutuhan rumah dan biaya sewa rumah saya yang tanggung sendiri dari hasil kerja saya. Saya betul-betul ingin keluar dari kehidupan toksik ini. Kalau hari Minggu selesai ibadah di gereja, saya seperti orang munafik, pendosa karena saya tahu kebenaran tapi tidak bisa mengaplikasikan. Di dalam rumah saya tidak merasa ada damai sejahtera sama sekali. Setiap hari seperti neraka, sebab pria ini juga seperti toksik Pak. Sehingga saya sudah mati rasa sama dia. Dia juga selalu menuduh saya, menggoda suami orang, dan pokoknya tuduhan-tuduhan yang mesum. Saya merasa jijik dan ilfil Pak. Mental saya sudah benar-benar dihancurkan dengan tuduhan dia. Hanya karena rasa klasis lain itu tidak ada lagi. Saya kasihan kepadanya karena dia sudah lanjut
usia di atas Pak Eras. Jadi saya merasa kasihan karena dia hidup juga seorang diri, anak dan mantan istrinya juga tidak care dengan dia. Di kota ini saya hidup sendiri, anak kerja di luar kota dan semua saudara-saudara juga di luar kota, Pak. Bahkan orang tua sudah tidak ada semua. Di satu sisi saya ingin lepas dari toksik ini. Di sisi lain, saya masih butuh bantuan dalam hal pekerjaan karena saya seperti terikat. Di pikiran ingin lepas dan di dalam hati masih memikirkan pekerjaan untuk kebutuhan hidup. Jadinya perang batin, Pak. Bagaimana ya menurut Bapak? Saya harus bertindak apa? Mohon tuntunannya, Pak. Jangan menghakimi saya. Saya betul-betul ingin berubah, ingin hidup dalam Tuhan dan lepas dari semua ini. Terima kasih, Pak. Mohon maaf betul-betul panjang tulisan saya ini. Kalau boleh minta dimasukkan dengan WhatsApp grup Abam, sudah dimasukkan ya Ibu, supaya di komunitas bisa saling menguatkan. Ya. Yang pertama, Ibu ajak dia bicara bahwa Ibu sudah tidak sejahtera hidup dengan cara demikian. Ibu suruh dia jangan satu rumah. Pindahkan dia di kos atau di rumah mana dia tinggal, jangan serumah, tapi pekerjakan dan gaji. Ya kan? Pekerjakan dan gaji. Ibu juga sudah pasti tidak hubungan badan atau hampir-hampir tidak pernah. Dan ini harus Ibu lakukan. Kalau Ibu tidak lakukan segera, semakin nanti berlarut-larut. Nanti kalau jatuh sakit di rumah atau meninggal dunia, Ibu lebih masalah. Ibu harus berani korban uang untuk dia bisa kos atau kontrak rumah kecil. Kalau bisa kontrak rumah saya kira lebih baik. Kalau kos bisa 1 juta, bisa 800.000, bisa 1,5 juta. Tapi kalau kontrak bisa 12 juta, udah ada kamar mandi di dalam dan seterusnya. Ibu harus berani berkorban uang, tapi lebih baik korban uang daripada korban perasaan dan ketenangan hidup. Ibu lakukan apa yang saya ucapkan ini. Ibu kasih tahu bahwa Ibu sudah nggak sejahtera hidup dengan cara demikian. Koskan dia, tapi dia masih bisa bekerja jam 8 pagi sampai jam 5 atau sampai jam 7 malam. Setelah itu dia pulang. Ibu harus hidup suci. Ibu hanya kasihan. Waktu dibacakan tadi, saya belum sampai ke bawah. Saya sudah tahu Ibu itu orang baik, tapi Ibu cuma satu kelemahan yang mengerikan, ceroboh. Ibu wanita ceroboh. Berani ambil keputusan, jiwa petualang, berani ambil resiko, tidak mikir panjang. Jangan main-main dengan kekekalan. Sekarang Ibu harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk kekekalan. Ikut saya doa pagi, dengarkan khotbah saya, yuk kita bertobat. Ya, suruh dia pindah. Kecuali Ibu memang cinta. Dan Ibu mesti menikah baik-baik. Hanya rasanya tidak mungkin karena dia masih terikat pernikahan. Karena belum cerai walaupun tidak pernah mengurus surat resmi. Udah itu saja Bu. Nanti anak-anak Ibu bahagia dengan keputusan ini. Jelas nggak Bu? Iya, jelas sekali. Mantap, teruskan. Baik, yang berikutnya dari seorang wanita berusia 67 tahun, menikah dengan 2 anak dari daerah Jawa Barat dan salah satu jemaat Injili. Atau kita sebut saja gereja baptis ya. Iya. Baptis itu banyak soalnya banyak macam. Banyak macam, oke, baptis saja sudah. Shalom Pak Erastus Sabdono. Saya dan suami berumah tangga hampir mencapai 50 tahun. Namun tidak seiman. Oh berarti menikah remaja Pak, 17 tahun. Saya pengikut Kristus sedangkan suami tidak mengikuti apa-apa. Hanya sembahyang di rumah setiap pagi dan sore pasang hio itu saja. Suami orang yang sangat keras, segalanya dia yang atur. Semua harus ikuti dia. Terus terang Pak, saya tidak bahagia berumah tangga dengannya karena dia sangat galak dan kalau saya melawan pasti main fisik. Bukan hanya ke istri tapi ke cucu juga sama ngomongnya kasar. Cepat tersinggung dan tidak peduli sama keluarga. Keuangan dia yang pegang. Apalagi kami sudah tidak dagang. Jadi semuanya dia yang atur sesuka hatinya.
Akhir-akhir ini hubungan saya dengan suami sangat renggang dan kami kehilangan komunikasi. Terus terang Pak, saya tidak mau berkomunikasi dengan dia karena kalau kita kasih pendapat, dia tidak terima dan marah. Jadi saya dan anak-anak pun sudah tahu sikapnya. Semua tidak ada yang berani untuk mengungkapkan sesuatu yang kita inginkan dan ujung-ujungnya berdebat. Jadinya malas. Suami dan tingkah lakunya juga sudah aneh Pak. Dia lebih suka main handphone seharian daripada ngobrol dengan keluarga. Setelah saya selidiki, ternyata dia ada hubungan dengan perempuan lain. Seorang janda yang dulunya adalah tetangga kami. Saya curi-curi pandang untuk melihat WhatsApp dan kemungkinan mereka sudah berhubungan akrab. Suatu hari saya tanya ke suami, kamu WhatsAppan dengan siapa? Dia tambah galak Pak sampai kami bertengkar. Saya juga marah dan akhirnya handphonenya saya banting. Dia langsung pukul saya bertubi-tubi hingga sampai hari ini saya tidak mau berkomunikasi dengan dia. Mestinya ya Bapak Ibu, kalau pasangan suami istri itu makin tua makin harmoni. Walaupun sudah tidak berhubungan badan seperti waktu muda, tapi harus tambah penuh belas kasihan. Memang setelah kami tua ini, kadang-kadang kami seperti teman, tapi kemesraan tidak hilang. Ini makin tua kok tambah makin berantem. Jadi makin tua makin meruncing seperti kucing dan anjing. Mestinya enggak begitu. Tapi ini satu, beda agama. Maka menikah beda agama itu runyam. Dua, yang laki tidak dewasa mental. Dewasa agama tapi kalau dewasa mental masih bisa loh dijembatani. Ini nggak dewasa mental. Yang ketiga, apalagi nggak dewasa rohani. Ini suaminya umur berapa coba itu? 50 itu kan, kalau dia 67, 67, suaminya kan 70, juga 66, sekitar itu. atau seumur ya. Terus pacaran lagi, you bayangin coba. Sudah hampir 70 tahun pacaran lagi. Ini masa puber ke berapa ini? Ketiga. Ketiga, keempat. Aduh, ya. Ini sedih ya. Makanya pilih jodoh yang benar ya. Tapi ini kita belum selesai baca ini Bu. Ayo baca terus, ya. ayo mari. Oke. Yang saya mau tanya Pak, bolehkah saya chat perempuan tersebut untuk mengatakan agar dia jangan mengganggu rumah tangga orang? Jangan. Ibu konyol dan salah. Ibu toh juga udah nggak punya rumah tangga sebenarnya. Secara de facto rumah tangga ibu itu udah bubar. Udah nggak ada komunikasi. Lalu kalau ibu misalnya nih, misalnya chat sama wanita itu, lalu untungnya apa coba? Yang ada tambah berantem. Tambah berantem. Jadi kalau ibu mau rumah tangga ibu baik, ibu bertobat, menguduskan diri, cari langit baru, bumi baru bersama saya. Biar Tuhan yang tegur. Suami ibu itu sudah tua. Udah TB. Tua apa enggak? Maksudnya. Jadi kalau udah tua begini susah diubah. Jadi ibu mendingan cari Tuhan. Jangan chat itu ini. Tolong nanti dihubungi, dikasih tahu kata Pak Era, jangan di chat. Dihubungi. Supaya ini nanti kan munculnya adik apa ya. Oke, teruskan Bu. Lagi pula, kita semua sudah tua dan masing-masing sudah punya cucu dan menantu. Bahkan perempuan itu masih punya ibu kandung yang sudah tua. Dia orang Kristen Pak, sudah dibaptis juga dan mengenal kebenaran. Iya, belum tentu mengenal kebenaran atau dibaptis ya. Terus. Terima kasih Pak, mohon nasihat buat saya. Sebetulnya saya ingin curhat Pak, banyak hal yang ingin saya utarakan. Namun kepada siapa saya harus kemukakan semuanya ini? Ini perlu seorang yang akan mengkonseling ibu ini. Terus. Saya paling berdoa kepada Tuhan dan anak perempuan saya yang sudah berkeluarga. Kalau kepada sesama jemaat saya tidak berani Pak. Juga ke Ibu Gembala, saya lebih senang cerita ke Bapak karena saya senang dengar khotbah Bapak. Dan saya juga suka nonton Wanita Surga. Baik Ibu. Ibu kalau dengar nasihat saya, Ibu juga sudah umur nih, biasanya susah terima nasihat. Tapi saya mau beritahu Ibu ya, tolong ya, tidak chatting wanita itu. Biar Tuhan yang beracara, biar Tuhan yang bertindak, ya. Oke, amin. Teruskan, oke. Berikutnya, Wanita no name, juga? ya, wanita 47 tahun.
Jemaat GSKI ya. Oke, cukup. Udah. Shalom Bapak Rohani kami yang saya hormati. Terima kasih buat firman dan jawaban-jawaban di Abam yang sangat mengubah saya dalam segala aspek hidup saya. Saya wanita 47 tahun, jemaat GSKI sejak 2019. Memiliki putra 1 dan punya suami biseksual, menyukai pria dan wanita. Sudah pernah dilayani oleh salah seorang konselor lewat Abam. Iya. Saya mau bertanya tentang masalah penyakit saya, hipertiroid, sudah 17 tahun. Kata dokter saya terkena autoimun, makanya sembuhnya lama dan makan obat seumur hidup. Saya rajin berobat dan mulai menerapkan pola hidup sehat sudah 8 tahun. Tapi masih saja belum sembuh. Ada dokter yang menganjurkan operasi, ada juga yang tidak. Saya mau bercerita sedikit latar belakang keluarga saya. Bapak saya sudah meninggal usia 56 tahun dan mempunyai 3 istri. Mama saya, istri pertama masih hidup, sekarang usia 78 tahun. Dan bapak saya pindah agama ikut istri kedua dan ketiga. Selama bapak saya hidup, dia tidak bertanggung jawab dan dia seorang dukun besar yang bisa menyembuhkan orang. Saya ingat waktu dulu saat saya masih kecil, bapak saya suka membakar kemenyan di kamar saya, juga disertakan bersama mama. Setelah dia meninggal, mama juga kalau ada masalah suka datang ke orang pintar. Saya 4 bersaudara dari mama kandung, abang dan kakak saya sudah meninggal di usia 53 tahun dan 47 tahun. Memang sejak kecil saya sering sakit-sakitan Pak, secara bergantian. Seperti mimisan, gatal-gatal, asma, TBC, tapi sudah sembuh atas pertolongan Tuhan. Sewaktu kecil sampai remaja, saya jarang ke gereja. Dulu saya sering punya pengalaman-pengalaman mistis seperti ketindihan, sering dengar suara-suara aneh di rumah yang tidak saya mengerti. Ada juga suara perempuan yang mengatakan dosa itu nikmat dengan nada pelan, tapi saya tidak takut. Karena kayak ada sarang kelelawar dengan tidur setengah sadar. Setelah tamat SMA, saya mulai kenal gereja. Gereja Pentakosta. Sampai akhirnya saya mulai rajin ke gereja. Saya jadi rajin doa, dan setelah doa saya seperti dituntun ke kamar mama saya dan ruangan lainnya, dan saya mendapat jimat seperti keris, bubuk, kain putih, jarum, dan lain-lain. Lalu saya bakar dalam nama Yesus. Saya juga sering berjumpa dengan orang-orang tanpa sengaja memiliki kuasa gelap. Misalnya sewaktu ada tamu, saya beri air putih, saya doakan dulu airnya. Tiba-tiba orang itu jatuh sampai susah berdiri. Dan saya kebingungan. Dia bilang, kau kasih air apa itu? Saya bilang hanya saya doakan. Lalu orang tersebut marah dengan sopan dia pergi. Ada juga sewaktu saya menginjili, ada laki-laki dan dia langsung mengaku dia bilang pegang jimat dan saya bakar. Hal-hal seperti ini sering saya alami Pak tanpa saya sadari. Sejak saya kenal GSKI, saya ikut semua program yang ada termasuk puasa 40 hari, 30 hari, puasa sekali seminggu, doa pagi, doa pribadi sambil berjuang hidup berkenan. Sekarang saya jarang ketindihan dan hal-hal aneh sudah tidak pernah saya rasakan lagi. Yang ada mimpi-mimpi seperti petunjuk dari Tuhan tentang masalah hidup dan masalah lainnya. Pertanyaan saya, apakah penyakit saya ini dari kuasa gelap? Apa saya perlu pelepasan, Pak? Terima kasih, Pak. Semoga Bapak sehat dan diberi hikmat marifat untuk menjawab pertanyaan di Abam dan dalam pelayanan Bapak. Kalau dilihat dari apa yang kamu lakukan, kamu membakar jimat-jimat, kamu tidak mendapat serangan balik, kamu bisa mendoakan air lalu orang bisa jatuh. Ini sebenarnya tanda-tanda kamu orang yang diurapi Roh Kudus. Jadi bukan karena kuasa gelap atau bukan karena turunan, tetapi seperti Paulus memiliki duri dalam daging. Tuhan juga menaruh ini duri dalam daging supaya kamu rendah hati, tetap berjaga-jaga. Tetapi saya yakin itu bisa sembuh. Kau minta kesembuhan dari Tuhan, pasti sembuh. Dengar ucapan saya, pasti sembuh dalam nama Yesus. Kau minta kesembuhan dari Tuhan. Ya, nanti satu kali kamu berdoa kepada Tuhan, tengah malam atau kapan kamu mau
Kamu bawa air putih, kamu minta Tuhan urapi air itu, seperti kamu mendoakan orang, air bisa membuat dia jatuh, air yang kamu doakan juga bisa menyembuhkan kamu. Lakukan itu. Selamat untuk karunia yang Tuhan berikan, dan tetaplah melayani di GSKI Medan. Ini dari Medan ya, GSKI Medan. Oke, teruskan. Selanjutnya, no name, wanita berusia 24 tahun. Shalom Pak Eras, saya rencananya akan menikah tahun depan, ingin izin bertanya. Apakah boleh untuk menunda kehamilan atas dasar pertimbangan faktor ekonomi? Saya khawatir apakah hal ini dianggap sebagai suatu dosa, mengingat saya masih memiliki hutang dan kondisi ekonomi yang belum stabil. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Pak Eras dan tim ABAM lainnya. Amin. Di atas semuanya memang harus berdoa. Apa kehendak Tuhan? Tetapi saya ingatkan bahwa memiliki keturunan itu keajaiban. Jangan sampai seperti yang pernah saya dengar, menunda kehamilan, akhirnya dia tidak pernah punya anak. Oh. Ya kan? Iya. Sampai tidak pernah punya anak, atau punya anaknya terlambat. Bijaksana kalau kamu bisa hemat, atau menunda kehamilan karena faktor ekonomi jika Tuhan menghendaki. Jika tidak, jangan. Percaya Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita. Kalaupun harus menunda, jangan menunda lebih dari 3 tahun. Kalau kamu 24, kamu 27. Kalau menurut saya kamu tunda 1-2 tahun saja. Ya. Ada batas waktunya. Ada batas waktu. Jangan menunda, nunggu semua utang terbayar. Nanti kamu sampai umur 60 tahun, nggak kebayar hutangnya. Sebenarnya kalau kamu lihat orang lain mungkin ada yang jauh lebih susah dari kamu, tapi berani punya anak dan bisa melewatinya, ya kan? Iya. Pertimbangan apa yang saya katakan. Tapi yang penting sekarang kamu dan suamimu harus takut akan Tuhan, hidup dalam kesucian, pasti Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Haleluya. Oke, teruskan. Ya, dari seorang wanita berusia 54 tahun. Beliau seorang janda di Jawa Barat, Katolik. Shalom Pak, maaf sebelumnya saya mau cerita tentang diri saya. Dulu saya berasal dari agama lain. Waktu kuliah saya masuk Katolik, dan ketika bekerja saya bertemu dengan suami yang Katolik. Suami saya dulu orangnya pelit, tidak pernah beri uang untuk saya dan anak-anak. Senang main perempuan dan suka hutang. Selama 23 tahun menikah, hidup saya benar-benar menderita Pak. Saya banting tulang untuk anak-anak saya. Suami saya sempat menikah siri dan masuk agama lain. Agama Islam. Iya. Oke, ya. Terus? 5 tahun lalu, suami saya sakit keras dan minta saya serta anak-anak merawat dia. Saya bilang syaratnya adalah tinggalkan wanita itu dan kembali terima Yesus. Hal pertama yang saya lakukan setelah dia keluar dari rumah sakit adalah mengajak dia bertobat dan terima Yesus. Saya dan anak-anak benar-benar 24 jam urus suami yang sakit karena sakit keras dan badannya besar. Saat ini suami saya sudah meninggal. Setelah 2 tahun meninggal, ada warisan dari mertua saya yang akan diberikan ke saya dan anak-anak saya oleh pihak keluarga suami. Suami saya anak tunggal dan bapak ibunya pun sudah meninggal. Tapi Pak, rumah tersebut sekelilingnya adalah keluarga besar dari mertua saya. Singkat cerita, rumah tersebut mau dibeli oleh keluarga besar suami dengan menekan harga. Posisi saya tidak bisa berbuat banyak karena saya hanya mantu dan saya juga berpikir bahwa saya hanya penerima warisan mertua. Jadi itu bukan dari kerja keringat saya. Saya malas untuk ribut-ribut masalah warisan. Pak, dan saya anggap berapapun saya terima sebagai berkat dari Tuhan. Saya percaya berkat akan diberi Tuhan kepada saya dan anak-anak saya secara berlimpah-limpah dari berbagai penjuru. Menurut Bapak, apakah sikap saya sudah benar? Terima kasih, Pak. Setengah benar. Artinya begini, yang pertama, sikap hati kamu untuk menerima berapa saja itu bagus. Memang tadi waktu dibaca soal warisan langsung pikiran saya tertuju pada ya jangan ribut soal harga. Tetapi tidak boleh keterlaluan. Misalnya harga 100 diberi 10, itu kan tidak boleh. 100 diberi 50, diberi 60 masih masuk akal.
diberi 70 lebih bagus. Dari 100 diberi 20 itu keterlaluan. Itu harta milik Tuhan, bukan milik keluarga besar. Yang harus jatuh ke tangan you dan anak-anak. Oleh sebab itu, sebaiknya kamu rundingan dengan mengajak orang yang bisa di pihak kamu dari keluarga besar. Kamu menarik salah satu dari keluarga besar itu pasti ada yang di pihak kamu. Yang punya mata keadilan. Dan libatkan dia untuk tawar-menawar yang proper. Sampaikan saya tidak menuntut tapi saya minta yang proper. Kalau NCUP-nya berapa di situ, tapi harga umumnya di situ misalnya 100 tadi, ya jangan ditawar 20 atau 10 lah. Ya kan? Kalau ditawar 50 paling sedikit masih bisa diterima. Wajarnya 70%. Ya. Tapi kalau kamu dapat intimidasi, nanti saya dampingi kamu dengan pengacara. Pengacara dari kita. Bilangin ini pengacara gereja yang tidak mengajak ribut. Pengacara gereja yang melindungi keluarga. Oke? Dengan jiwa bahwa kamu tidak akan menuntut. Kamu akan lebih banyak menerima. Berapapun yang diberi, tetapi tidak boleh keterlaluan. Betul nggak? Betul, Pak. Mantap. Teruskan. Ya. Berikutnya, wanita. Dari seorang wanita 60 tahun, janda cerai hidup. Anak. Shalom Bapak Rohaniku, Pak Erastus. Saya bersyukur sejak 7 bulan saya kembali pindah dan tinggal di kota Jawa Barat, Depok. Sebelumnya saya di Surabaya. Saya lebih serius mengikuti khotbah-khotbah yang Bapak sampaikan melalui online, tapi kadang-kadang saya onsite di Mall Arta Gading. Puji Tuhan, saya banyak diubahkan. Jujur, saya merasa terlambat untuk lebih sungguh-sungguh mengerti arti kehadiran Tuhan dalam hidup saya meskipun saya masih kadang jatuh. Tapi saya terus berjuang untuk berkomitmen, saya sudah pensiun meninggalkan keinginan daging, mata, dan keangkuhan hidup. Doakan saya Pak agar tetap semangat menantikan langit baru bumi baru. Yang mau saya tanyakan, apakah saya perlu memperbarui akta baptis? Saya mengingat gereja saya yang lama sudah menjadi GSKI. Terima kasih. Dulu GBI Rehoboth. Nggak perlu. Nggak perlu ya. Nggak perlu baptis ulang ya Pak. Oke. Baik. Terus sekarang terakhir ya kita baca. Wanita 49 tahun menikah di Sulawesi Tengah. Jemaat karismatik. Shalom Bapak Rohaniku, Bapak Pendeta Erastus Sabdono dan semua tim Truth ID yang diberkati Tuhan. Saat ini saya mau bertanya lagi, kalau ikut doa malam, saya sering mengalami sesuatu hal yang tidak bisa saya pahami. Saya suka menangis sesenggukan sampai badan terguncang atau gemetar. Berbicara sampai gemetar, saya hanya sebut haleluya. Lalu air mata mengalir begitu saja. Saya sering mengalami hal tersebut kalau pas doa malam. Itu artinya apa ya Pak Eras? Bisa saja karena diurapi Tuhan dan merasakan kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan membuat kita bisa menangis sesenggukan. Ya. Apa itu hanya karena saya terbawa emosi? Bisa saja, tetapi urapan Tuhan, kehadiran Tuhan bisa membuat kita demikian. Terus? Pak, saya mengikuti doa malam sudah hampir 2 tahun lebih dan kalau saya sudah seperti itu, ada yang akan keluar dari mulut seperti mau berbicara tapi tertahan. Pak Eras bilang kalau ada yang mau berbahasa roh, ucapkan saja. Ketika saya mau mengucapkan sesuatu akan tetapi seperti tertahan dan tidak bisa diucapkan. Sehingga saat seperti itu saya mengucapkan haleluya saja. Lepaskan saja. Nanti agak kacau-kacau gitu, tapi lama-lama nanti tertib. Seperti anak-anak belajar bahasa juga bisa begitu. Ya, lepaskan saja. Oke, teruskan. Saat ini saya juga mau bersaksi dan mengucapkan terima kasih buat Bapak dan tim doa. Pada tanggal 14 Juni 2024, hari Jumat, Pak Eras mengadakan doa pelapasan bagi jemaat yang mengalami autoimun. Saat mau doa, Bapak bilang kita harus percaya, saya pun pegang kata-kata itu. Kebetulan saat itu sudah 2 minggu saya mengalami sakit yang tidak biasa. Kejadian awalnya saya muntah-muntah saat sakit di bagian perut yang amat sangat sakit. Saat berdoa hari Jumat, saya tidak sadar air mata mengalir terus sampai selesai ibadah. Saya ikut kata-kata Bapak dalam mengusir kuasa gelap dalam tubuh. Malam itu, saya tidak memikirkan sakit saya. Besok paginya Roh Kudus nanya, gimana perutmu? Puji Tuhan, sakit saya sembuh, tidak ada lagi rasa sakit dan saya baru sadar besok paginya.
Terima kasih Pak Eras, malamnya saya langsung WhatsApp tim Abam tentang kesaksian ini. Terima kasih ya Pak, Tuhan berkati pekerjaan Bapak dan keluarga, serta seluruh tim pelayanan Bapak. Wow. Biarlah ini jadi kesaksian bagi orang lain yang tidak suka dengan Bapak. Tetap jaga kesehatan Pak. Terima kasih. Ada yang bersaksi seorang yang punya autoimun, terus dia selalu minum obat autoimun sampai tidak bisa menstruasi karena itu obat. Tapi besoknya paginya dia menstruasi. Pas malam ke Jumat malamnya lalu didoakan. Ya? Jadi ini satu perubahan yang ajaib juga. Puji Tuhan. Oke. Kita akan lanjutkan nanti di episode 1110. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Ya.